Penjaga gawang timnas sudah diisi oleh banyak pemain mulai dari Maulwi Saelan di era 50-an, hingga Edi Harto di era awal 90-an. Setelah era mereka, timnas Indonesia tidak kekurangan talenta di sektor penjaga gawang. Berikut ini adalah deretan penjaga gawang timnas Indonesia dari masa ke masa. Timnas Indonesia pernah diperkuat kiper legendaris, yakni Kurnia Sandi. Ex-penjaga gawang PSM Makassar itu bahkan sempat bermain di Liga Italia bersama Sampdoria pada musim tahun 1996 sampai tahun 1997. Kurnia Sandi mulai menembus skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Tiger dan Piala Asia 1996 hingga 1998. Hendro Kartiko. Hendro Kartiko dipercaya sebagai kiper timnas Indonesia di era 90-an hingga 2000-an. Hendro Kartiko pertama kali tampil untuk timnas Indonesia pada 1996 menggantikan Kurnia Sandi. Mantan pemain PSM Makassar itu pernah menjadi man of the match berkat melakukan beberapa penyelamatan, saat timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Kuwait di laga pertama Piala Asia 2000. Bahkan, di Piala Asia 2000 itu dia mendapat julukan, Bahtes dari Indonesia. Jendri Pitoy. Jendri Pitoy telah melanglang buana di sejumlah klub Liga 1, yakni Persipura Jayapura, Persija Jakarta, Persib Bandung, hingga Persebaya Surabaya. Namun kini aksi Jendri Pitoy di bawah mistar gawang tak lagi bisa dinikmati oleh para pecinta sepak bola tanah air. Sang kiper telah memutuskan gantung sarung tangan dan mencoba meniti karir sebagai pelatih. Ferry Rotinsulu. Ferry sempat tampil gemilang dengan meraih 7 gelar juara bersama Sriwijaya FC, termasuk juara Liga Indonesia, dan 3 kali juara Piala Indonesia. Prestasi Ferry membuatnya terpanggil dan berhasil masuk dalam skuad timnas Indonesia. Kiper Sriwijaya FC itu menjadi pelapis ketiga setelah Marcus Horizon dan Jendri Pitoy. Marcus Haris Maulana, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Marcus Horizon, adalah sosok kiper legendaris timnas Indonesia sebelum Kurnia Meiga. Kiper yang pernah memperkuat Persib Bandung itu, dikenal sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia sejak 2007. Marcus kini tetap berkarir di dunia sepak bola, yakni sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Wahyu Trinugroho. Di balik performanya ketika menjadi penjaga gawang, tidak banyak yang tahu bahwa dulunya Wahyu lebih tertarik menjadi pembalap sepeda BMX daripada pemain bola. Namun seiring berjalannya waktu, karena berbagai alasan kemudian dia memutuskan menjadi seorang pemain bola. Kegigihannya berlatih memberikannya berbagai prestasi. Akhirnya pada tahun 2000, dia terpilih menjadi pemain timnas U17, setelah itu dia terpilih lagi di timnas U20, yang kala itu dilatih Peter White pada tahun 2004. Di Piala AFF 2012, dia dipanggil oleh timnas senior. Kurnia Meiga. Pecinta sepak bola tanah air tentu tak asing dengan sosok kiper Kurnia Meiga Hermansyah. Penampilannya di bawah mistar gawang kerap menjadi sorotan, lantaran banyak melakukan penyelamatan penting. Sejak 2010, Kurnia Meiga selalu menjadi starter di timnas Indonesia. Namun, pada September tahun 2017, penjaga gawang yang pernah membawa Arema FC juara ISL tahun 2009 sampai tahun 2010 itu tiba-tiba vakum dari dunia sepak bola karena sakit. Awan Seto. Dalam rentang 2013 hingga 2016, Awan Seto sering berada di skuad timnas Indonesia U19. Awan Seto pun menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang menjuarai Piala AFF U22. Debut timnas Indonesia senior Awan Seto dijalani pada tanggal 25 November tahun 2017, dalam laga persahabatan melawan Guyana. Andritani Ardiasa. Andritani merupakan salah satu kiper dengan kemampuan terbaik yang ada di Indonesia dan menjadi langganan timnas merah putih. Sejak 2003, Andritani sudah berbaju timnas Indonesia U14. Sejak tahun 2014, mulai dari timnas U15 sampai U23 sudah pernah Andritani perkuat. Debut Andritani bersama timnas senior Indonesia terjadi dalam laga melawan Andorra pada tanggal 26 Maret tahun 2014. Hingga kini, Andritani menjadi bagian dari skuad senior timnas Indonesia. Wawan Hendrawan. Karena berangkat dari sepak bola kasta bawah, bakat Wawan Hendrawan terlambat naik dan tak pernah bermain untuk timnas Indonesia di jenjang usia muda. Penampilan solid Wawan Hendrawan di bawah Mistar Bali United, kemudian membuatnya dipanggil ke timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Uni Emirat Arab dan Vietnam pada awal Oktober tahun 2019.
Muhammad Ridho. Karir Muhammad Ridho melesat menjadi kiper dengan reputasi nasional di balik situasi kacau sepak bola Indonesia pada 2015. Namun debut timnas Indonesia Ridho dimulai pada tanggal 16 Oktober tahun 2018 dalam laga persahabatan melawan Hong Kong. Dan hingga kini, Muhammad Ridho beberapa kali masuk panggilan dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Said I ain't worked it out yet. So why do you wanna end?